Tercatat sejak 11 Maret 2023, Merapi mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dan kini BMKG menyatakan kondisi Merapi berada pada level 3 siaga. Hingga Senin 20 Maret 2023, periode 12 sampai 18 waktu Indonesia Barat, Merapi mengalami 22 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 25 mm, serta lama gempa 21,36 hingga 131,16 detik. 2 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 hingga 4 mm, dan lama gempa 6,16 hingga 6,28 detik. Kalau memang Merapi itu sebagai ada tanda-tanda, misalnya ada tanda-tanda meletus apa, itu kalau saya kan tidak punya alat yang canggih, Mas. Tidak punya alat yang canggih, tidak punya alat untuk mendeteksi dan lain sebagainya. Saya hanya niteni. Saya hanya niteni bahwa Merapi itu ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu ya kami gunakan. Ya enggak, saya juga tidak menginformasikan kepada masyarakat karena ya sebagai masyarakat sebenarnya sudah tahu bahwa tanda-tanda seperti ini mungkin Merapi akan begini-begini. Nah, itu masyarakat sudah tahu. Kalau masyarakat sekitar Merapi, misalnya ada suara gemuruh, terus ada mungkin suhunya naik atau panas. Nah, itu di titik, iki kemungkinan ini sebagai tanda Merapi akan meletus, dan iki Merapi kemungkinan akan meletus. Ya dititeni wae, ditunggu wae kapan meletusnya. Ini bakal Merapi itu meletus, cuman waktunya itu kita tidak tahu. Sebagai pengingat, memang Indonesia ini dikaruniai panorama alam yang indah ya, dan menawan serta cantik. Tetapi di balik itu, Indonesia juga memiliki kesuburan tanah yang luar biasa. Di balik kesuburan tanah itu tentunya ada potensi-potensi ataupun penyebab dari unsur-unsurnya itu apa. Tentunya hal ini menjadi satu pengingat bagi kita semuanya yang berada dan tinggal di wilayah Indonesia. Di balik kesuburan tanahnya ada potensi-potensi yang berkaitan dengan tektonik dan juga vulkanologi atau vulkanik gitu. Jika kita meruntut ataupun kita melihat tentang kegunung apian, Indonesia ini kan ada dalam 2 sabuk ya, yaitu sabuk Mediterania dan juga cincin Pasifik gitu. Sehingga di pertemuannya ini itu banyak sekali gunung vulkanik baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Dan sampai dengan sekarang memang ada beberapa gunung-gunung vulkanik yang masih aktif. Salah satunya adalah Gunung Merapi. Dan hal ini juga menjadi kewaspadaan kita, dan juga kita harus paham dan tahu resiko dan juga untuk tanggap bencana gitu. Jadi kita sikapinya adalah fenomena yang harus kita waspadai namun tidak ditakuti. Iya, beberapa pernyataan ya, salah satunya pernyataan dari Ngerso Dalem, Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan yang berkaitan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2010 dengan di tahun 2023 ini tentunya banyak sekali perbedaan. Tahun itu tentunya ada satu hajat besar, dan tahun ini itu sebenarnya ada seperti restart ataupun permulaan hal-hal baru. Jadi ada beberapa tempat yang ibarat kata kalau orang Jawa bilang itu growong itu berlubang. Ibarat kata seseorang yang giginya berlubang kan perlu harus ditambal untuk sehat kembali. Jadi ada tentang mengharmonisasikan dan juga harus mensinkronisasikan hubungan antara manusia dengan alam. Jadi pesannya sebenarnya kita sebagai anak cucunya itu ketika diberikan satu berkah oleh pemomong kita ya, dalam hal ini adalah Gunung Merapi,
itu mengambil sesuatu hal sewajarnya saja, secukupnya saja, tidak boleh terlalu banyak gitu. Jadi kita harus tepat pada pakemnya ataupun tepat kepada jatahnya. Karena apa? Jika kita mengambilnya terlalu banyak ya ataupun terlalu serakah, maka alam ini nanti bisa memberikan teguran terhadap kita, sehingga akan terjadi bencana-bencana yang itu ulah dari manusia. Jadi di sini seperti menutup, menambal ataupun memberikan tambahan itu tentunya biar stabil kembali ataupun biar harmonisasi kembali gitu. Karena apa yang diberikan diambil kemudian pasti akan diberikan lagi. Tapi kita harus tahu pakem-pakemnya dan sadar jatah kita itu sejauh mana agar tidak terjadi satu bencana alam yang itu terjadi karena ulah manusia di kemudian hari.